Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat datang di KBM Daring Bahasa Indonesia kelas 7. Kali ini kita ada dalam materi puisi rakyat. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anakku selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, kali ini di semester 2 kita akan mulai materi baru, yaitu puisi rakyat. Apa itu puisi rakyat dan bagaimanakah puisi rakyat? Kita simak slide berikut ini. Jadi, puisi rakyat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Warisan sastra turun-temurun. 2. Tidak diketahui pengarangnya. 3. Tersebar dari mulut ke mulut. Dan yang terakhir disebut juga puisi rakyat ini ya, disebut dengan puisi lama ya. Jadi kali ini kita akan bahas puisi rakyat, khususnya puisi lama. Lalu apa bedanya puisi lama dengan puisi baru? Nah, mari kita simak penjelasan selanjutnya. Nah, anak-anakku tentu saja mengenal karya sastra berupa puisi, tapi kali ini kita akan membahas puisi lama. Apa itu ciri-cirinya? Puisi lama, 1, ada aturannya. Aturan apakah itu? Yaitu jumlah kata tiap baris, jumlah kata tiap bait, semuanya diatur, termasuk pengulangan kata atau rima di bagian akhir baris. Nah, anak-anakku, puisi rakyat sebenarnya ada banyak sekali, tetapi kali ini kita hanya akan membahas 3. Yang pertama pantun, yang kedua gurindam, dan yang ketiga syair. Bagaimana karakteristik ketiganya? Mari kita simak slide selanjutnya. Nah, ini adalah karakteristik pantun. Jadi, pantun memiliki ciri-ciri tiap bait ada 4 baris. Ya, anak-anak paham ya, bait? Bait adalah satu bagian yang biasanya terpisah dengan bagian lainnya. Nah, selanjutnya tiap baris, satu baris itu terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Dan rima terakhir tiap baris adalah ABAB. Bagian pertama dan kedua merupakan sampiran, dan bagian baris ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, bagaimana contohnya? Kita lihat dulu ya. Anak-anakku, ini adalah contoh pantun. Nah, kita baca ya. Baik bergalas, baik tidak, buli-buli tali benang. Baik berbalas, baik tidak, asal budi sama dikenang. Atau ini bisa juga dinyanyikan dengan lagu. Lagunya apa, Bu? Lagunya Rasa Sayangi. Baik bergalas, baik tidak, buli-buli tali benang. Baik berbalas, baik tidak, asal budi sama dikenang. Nah, asik kan belajar pantun? Nah, kita bahas ya sekarang. Pantun ini 2 baris pertamanya, anak-anak lihat yang warna kuning, itu merupakan sampiran, dan 2 baris terakhir merupakan isi. Jadi, satu pantun terdiri dari 4 baris. 4 baris ini disebut satu bait. Ya, 2 baris pertama namanya sampiran, 2 baris terakhir namanya isi. Ya. Selanjutnya, satu baris ini ya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Dan yang paling penting, yang dominan dari ciri-ciri pantun adalah sajaknya ABAB. Apa itu sajak? Sajak atau rima adalah pengulangan kata yang terakhir. Anak-anak perhatikan yang bergaris kuning dan putih di bagian akhir ya. Tidak, benang, tidak, dan kenang. Nah, itu namanya sajak ABAB. Jadi, baris pertama yang bagian terakhir tidak ya, itu sama dengan baris ketiga. Di bagian isi juga tidak. Nah, lalu bagian kedua itu sama dengan bagian ketiga, benang dengan kenang. Nah, itu namanya sajak ABAB. Lebih lanjut, anak-anak nanti bisa mencari di internet dan membaca berbagai jenis pantun agar kamu lebih paham ya.
Selanjutnya yaitu gurindam. Nah, ciri-ciri gurindam: 1. Terdiri atas 2 baris dalam sebait. 2. Tiap baris memiliki jumlah kata 10-14 kata. Dan ketiga, tiap baris memiliki rima atau sajak AA, BB, CC ya. Beda dengan pantun tadi, sajaknya apa tadi? Nah, coba anak-anak ingat ya. AB, AB. Tapi kalau gurindam, AA, BB, dan CC. Nah, gurindam ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berupa soal, baris kedua berupa jawaban. Dan isi gurindam itu biasanya berupa nasihat atau filosofi hidup dan kata mutiara. Bagaimana contohnya? Mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini adalah contoh gurindam. Nah, beda dengan pantun tadi ya. Kalau pantun ada 4 baris, kalau gurindam ada 2 baris saja. Coba kita baca. Cahari olehmu sahabat yang bisa dijadikan obat. Nah, itu 1 bait gurindam. Isinya 2 baris. Yang bawahnya, yang bercetak putih, cahari olehmu guru yang boleh tahukan tiap seteru. Nah, itu adalah contoh gurindam. Kita bahas ya. Jadi satu baris ini terdiri dari 10-14 kata. Baris pertama berupa persoalan, cahari olehmu guru. Baris kedua berupa jawaban, yang boleh tahukan tiap seteru. Jadi persoalannya adalah cari guru ya, cari seorang guru yang bagaimana? Jawabannya ada yang kedua, yang boleh tahukan tiap seteru atau yang memberitahukan setiap jawaban atas masalah. Nah, itu ya gurindam. Lalu sajaknya apa Bu kalau gurindam ini? Kalau pantun tadi anak-anak ingat ya, AB, AB. Kalau gurindam ini sajaknya AA atau BB atau CC. Kenapa seperti itu? Karena hanya terdiri dari 2 baris. Nah, itu gurindam. Dan informasi tambahan, ada gurindam yang terkenal, yaitu gurindam Raja Ali Haji ya. Itu adalah gurindam yang terkenal di Indonesia. Untuk lebih lanjut, anak-anak bisa mencarinya dan bisa belajar nanti lebih lanjut dari internet atau Google. Kita ke slide selanjutnya. Yang terakhir adalah syair. Ciri-cirinya: 1. Setiap bait terdiri dari 4 baris. 2. Setiap baris terdiri dari 8-14 suku kata dan sajaknya AB-AB, serta semua baris adalah isi. Serta yang terakhir, bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Bagaimana bentuknya? Mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, inilah adalah contoh syair ya. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Semua baris adalah isi ya. Lalu satu bait ya terdiri dari 4 baris. Satu baris 8-14 suku kata dan sajaknya yang terakhir AAA. Anak-anak bisa lihat yang terakhir dirimu, hidupmu, 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 semuanya adalah U. Nah, sajaknya itu disebut sajak AAAA. Nah, itu adalah syair. Dan informasi terakhir, syair yang terkenal adalah syair Perahu karya Hamzah Fansuri. Itu syair yang terkenal di Indonesia. Anak-anak bisa mencarinya di internet. Nah, anak-anakku, itulah penjelasan singkat tentang puisi rakyat hari ini. Saya mohon maaf bila materinya mungkin dijelaskan terlalu cepat, tetapi karena keterbatasan yang ada, saya sudah membuatnya dengan semaksimal mungkin. Bila anak-anak merasa ada kesulitan, anak-anak saya mohon belajar sendiri dari internet di rumah ya. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku, cukup sekian. Setelah ini anak-anakku silakan mengerjakan tugas yang ada di slide Google Form ya. Nah, anak-anak, saya minta maaf bila banyak kesalahan dan saya harap di masa pandemi ini anak-anak tetap belajar dengan giat.
Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan selalu berusaha tetap membantu orang tua meskipun KBM daring. Baiklah, atas segala kekurangan saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.